Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Catur. Saya dari Sistem Informasi Angkatan 2019. Sebelumnya saya ingin minta maaf apabila ada kurangnya nanti dalam video ataupun konteks dalam video kurang dapat dipahami ataupun kalian kurang puas dengan isi videonya. Oke, langsung kita ke variabel. Variabel bahasa pemrograman Java. Menurut Wikipedia, variabel itu suatu nama simbolis yang memiliki nilai dan nilainya dapat diubah-ubah. Maksudnya memiliki nilai itu apa? Dia itu bernilai dan tidak kosong. Oke. Nah, dari saya sendiri, variabel adalah suatu nama dari ruang yang digunakan untuk menampung nilai dari tipe data tertentu. Pendekatan yang saya gunakan adalah ruang, karena fungsi dari variabel adalah menampung nilai, di mana untuk menampung kita memerlukan ruang. Benda pasti memiliki ruang. Nah, jadi variabel itu nama dari ruang tersebut. Contoh yang bisa kita gunakan adalah kamar kos. Kamar kos memiliki nomor seri C107, 207. Nah, itu adalah nama dari variabelnya. Nomor kamar kosnya adalah nama dari variabel. Isinya itu bisa 1 kasur, ada 2 kasur, ada 3 kasur. Nah, untuk variabel, nilai yang terdapat dalam setiap variabel hanya 1 nilai. Bukan berarti bernilai 1, tapi nilainya hanya ada 1. Oke. Nah, karena nilai hanya 1, maka tipe datanya pun juga 1. Untuk nilai yang ganda atau nilai lebih dari 2, nanti ada pembahasannya di array, dimana itu pembahasan masih agak nanti tentunya. Oke, kita lanjut ke deklarasi variabel. Deklarasi variabel mengikuti aturan sebagai berikut. Tipe data, spasi, nama variabel. Oke. Saya akan menggunakan contoh dengan tipe data integer. Di sini ada penulisan integer, di mana itu tipe datanya. Ada nama variabelnya jumlah hewan, titik koma. Nah, begitu juga dengan integer bilangan 1. Nah, yang ketiga ini adalah contoh dari pendeklarasian variabel secara bersama-sama dengan satu tipe data yang sama tentunya. Nah, itu dibatasi dengan koma. Jadi, ini akan mendeklarasikan integer A, integer B, dan integer C. Nah, tentunya setelah kita deklarasikan, kita perlu memasukkan nilainya. Proses memasukkan nilai dinamai dengan inisialisasi variabel. Inisialisasi variabel bertujuan mengisi nilai pada variabel, pada ruangnya. Nah, jadi setelah kita deklarasikan ada variabel jumlah hewan, kita berikan nilai 666 ke jumlah hewan tersebut. Otomatis nanti kalau kita print jawabannya, kita outputkan, kita print, itu jumlah hewan akan menghasilkan 666. Nah, di sini kita bisa langsung menginisialisasikan nilainya tanpa perlu mendeklarasikannya, karena proses yang terjadi di integer jumlah hewan sama dengan 666 ini adalah pertama kita mendeklarasikan dulu ruang kosongnya yang bernama jumlah hewan, lalu baru memasukkan 666. Gitu. Oke. Selanjutnya ada di mana deklarasi variabel itu ditulis dan kapan. Nah, untuk saat ini kita tahu kalau mendeklarasikan variabel harus di dalam fungsi main. Oke. Lalu jadi gini, teman-teman pasti tahu kan kalau sebelum kita membuat program, sebelum kita coding source code-nya, kita pasti menentukan alur prosesnya. Kita menentukan flowchart-nya, diagram alirnya. Intinya algoritmanya sudah kita pikirkan. Nah, jadi karena kita sudah tahu variabel apa aja yang akan kita gunakan, kita dapat deklarasikan dia di awal. Nah, tapi apakah kita harus selalu di awal? Tidak. Jadi kita juga bisa mendeklarasikan variabelnya sebelum digunakan. Oke, contohnya adalah saat saya mendeklarasikan nilai A sama dengan 5, integer B sama dengan 5 juga. Nah, saya deklarasikan variabel baru namanya hasil. Hasil sama dengan A tambah B.
Nah, itu adalah proses deklarasi sekaligus inisialisasi saya lakukan tanpa perlu mendeklarasikan di awal, karena saya akan menggunakannya saat akan saya gunakan. Dimana saya ingin mencari hasilnya, baru akan saya deklarasi dan inisialisasi. Nah, segitu dulu tentang variabel. Dan kedepannya harapannya semoga video kedepannya dapat lebih baik dan lebih menjelaskan dengan baik. Oke. Itu aja teman-teman dari saya, Catur Arpal Perkasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.